Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi tiang-tiang derek-derek kita ingkang sedekah ing dalam masjid Baitul Muhajirin, mugi sedaya amal ibadahipun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi tiang-tiang ingkang nerameaken masjid Baitul Muhajirin, mugi-mugi sedaya amal ibadahipun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wat tadhkira wat tadhakkura sunnatan lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salli bil laili walau kahal bisyatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Salli salata sapa sira bil laili ing dalem waktu bengi walau kahal bisyatin senajan kaya wong kang meres susune wedhus. Fal musalli mongko wong kang salat bil laili ing dalem waktu bengi ahsanun nasi iku sak bagus-baguse manungsa wajahan apane wajahe. Hadis niki menerangkan anjuran dumateng kula lan panjenengan kengken ngelampahi sholat malam, yaitu sholat tahajud. Jadi sholli bil laili, sholat sira ing dalem waktu bengi walau kahal bisatin, walaupun sediluk, walaupun hanya sebentar, seperti orang yang memeras susunya kambing. Artinya walaupun cuma rakaat, walaupun cuma rakaat di malam hari, sholatlah kalian untuk sholat tahajud. Karena fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan, wong sing sholat ing dalam waktu bengi, yaitu sholat tahajud, itu diberi keistimewaan kalian Allah
ahsanun nasi wajhan, sak bagus-bagusé manungsa ing dalem wajahe. Salat tahajud niki merupakan afdhalus shalah fil lail. Jadi paling bagus-bagusnya sholat yang dalam waktu bengi ini ku sholat tahajud. Sholat tahajud niku waktunya mulai habis isya sampai saat derenge subuh. Cuman menurut golongan Imam Syafi'i bahwa sholat tahajud itu harus didahului kalian tidur dulu walaupun sebentar. Baik panjenengan mantu sholat isya terus dulu kok jam 8 tangi tahajud saged mawon. Karena memang waktunya itu mulai habis sholat isya. Beda lek panjenengan mboten tilem salat isya jam 1. Mantu niku salat langsung nyambung salat tahajud. Niku mboten saged. Jadi harus antara habis salat isya itu dipisah dengan tidur sebentar walaupun cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, kemudian melaksanakan bangun, kemudian salat tahajud. Dawuh Gusti Allah Ta'ala ing dalam Al-Qur'an, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah Ta'ala dawuh dalam surat Al-Isra, fatahajjat bihi nafilatan lak, bertahajudlah kalian di malam hari sebagai ibadah sunnah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Niscaya mungkin nanti Allah akan memberikan derajat yang terpuji buat kalian. Jadi salah satu fadilah salat tahajud ini memohon derajat dumateng Allah, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Batasan salat tahajud itu tidak ada batasnya. Mau 10 rakaat, mau 100 rakaat, mau malah ada sebagian ulama itu sampai melaksanakan sholat tahajud itu 1000 rakaat, 1000 rakaat. Jadi full malamnya itu diisi kalian sholat tahajud. Jadi dalam sehari itu dipetani niku sholat sunnah niku mulai subuh. Jadi sholat sunnah itu kata ini itu ada 22 sholat sunnah. Mulai sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Total ini benar-benar itu 22. Cuma dalam keseharian mulai dari pagi sampai malam itu diurut itu sebelum subuh wonten namine sholat sunat fajar atau sholat sunnah qobliyatan subhi 2 rakaat. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Niku ganjarane 2 rakaat sholat 2 rakaat sunat fajar atau sholat 2 rakaat qobliyah subuh niku ganjarane luwih bagus khairun minad dunya wa ma fiha, luwih bagus tinimbang dunya lan saisine. 2 rakaat sholat sunah 2 rakaat fajar atau sholat sunah qobliyah subuh. Mantul sholat sunah qobliyah subuh, sholat subuh terus untuk suwi titik
ada yang namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat isyraq, sholat waktu keluarnya matahari, 2 rakaat disunahkan. Mantu sholat isyraq qadru rumhin, matahari naik qadru rumhin, kira-kira jarak satu tombak, sudah masuk waktunya duha, disunahkan melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu paling banyak ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Dia mengatakan paling banyak 12 rakaat, lebih dari itu hukumnya haram, tidak boleh. Cuma kebanyakan kalau yang mengikuti yang mengatakan 8 rakaat, maka lebih dari 8 rakaat ya nggak boleh. Kalau panjenengan mengikuti pendapat yang 8 rakaat, cuma ada yang mengatakan ulama sebagian yaitu 12 rakaat, jadi 6 salat. Sholat duha, sholat menteri ekonomi, jadi lagi begini segini lancar, sholat duha. Karena sholat duha itu isinya panjenengan jalur ekonomi, jalur rizki dan Gusti Allah. Ingkana rizki fis samai ba'an zilhu, rizki nang langit panjenengan doakan. Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu, lek rezeki niku ana nang jerone bumi panjenengan tokaken. Wa ingkana musiron wa yasirhu, lek rezeki niku angel wa yasirhu, monggo panjenengan gampangaken. Wa ingkana haraman fa tahhirhu, lek rezeki niku haram panjenengan suciaken, bersihaken lek nyampe teng kula. Wa ingkana wa'idan faqobilu, dari rezeki kuwato panjenengan cedhekaken. Itu menteri ekonomi apa ya, jadi lagi bikin rezeki ini lancar, sholat duha itu ya, gitu. 8 rakaat paling kata atau 12. Mantu sholat duha pun tidak ada sholat lagi. Masuk waktu duhur, sholat sunnah rawatib qobliyah duhur, yaitu 4 rakaat atau 2 rakaat. Sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Mantu niku setelah sholat duhur sunnah sholat ba'diyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Selesai, nunggu waktu asar. Begitu masuk waktu asar disunahkan sholat sunnah qobliyatul asri 2 rakaat atau 4 rakaat. Mantau sholat asar betul-betul sing namanya sholat sunnah, maka hukumnya makruh tanzih, makruh yang mendekati keharaman. Boleh melakukan sholat, tapi sholat qadha. Kalau sholat wajib boleh, jadi sholat qadha atau sholat wajib dilaksanakan setelah sholat asar tidak apa-apa. Karena apa? Karena qadha itu hukumnya wajib. Yang tidak boleh itu melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Begitu masuk waktu maghrib, ada yang mengatakan sholat sunnah qobliyatul maghrib kalau itu memungkinkan. Ada yang mengatakan ada yang boleh mensunahkan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat kalau memungkinkan waktunya, artinya tidak kepepet dengan sholat berjamaah. Kalau terpepet langsung tidak usah melaksanakan sholat qobliyatul maghrib, sholat maghrib. Begitu habis sholat maghrib melaksanakan sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Mantun sholat sunnah ba'diyatul maghrib, ada sholat lagi di waktu maghrib itu, ada sholat namanya sholat awwabin.
Salat awabin itu 6 rakaat 3 salaman. Pahala saking salat awabin itu ka'ibadati isna asyara sanatan, seperti ibadah 12 tahun. Namanya salat awabin. Salat awabin itu dikerjakan bainal isya ini, dikerjakan antara maghrib dan isya. Jadi usolli sunnatal awabina rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala, 2 rakaat salam berdiri lagi. Usolli sunnatal awabina rakaat ini paling banyak salat awabin itu 6 rakaat. Pahalanya ka'ibadati isnata asyara sanatan, seperti dengan ibadah 12 tahun. Dan sholat awabin itu salah satunya lagi fadilahnya memohon ampunkan doa untuk kedua orang tua. Jalur sepuluh Gusti Allah kanggo dosane wong tuwa loro. Itu fadilah salat sunah awabin. Mantul salat sunah awabin 6 rakaat isya. Isya disunahkan sholat qobliyatan isya. Mantul sholat qobliyatan isya, sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyatan isya. Dan itu selesai, tidak ada sholat lagi. Kalau mau diisi sholat lagi, mau sholat apa? Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu dikerjakan kapan mau bisa, asalkan tidak di waktu yang dilarang. Kados habis sholat subuh dan habis sholat asar itu tidak boleh sholat sunnah. Jadi kalau sholat mutlak itu dikerjakan kapan mau. Sholat mutlak itu tidak ada sebabnya. Sholat bila sababin itu sholli sunatan mutlaki lillahi ta'ala, sudah. Mantu nisa kepingin sholat, tak sembahyang tak sembahyang apa? Sholat sunat mutlak, sholli sunatan mutlaki rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi mantun isya tidak ada sholat lagi. Kemudian sampai sulusul lail. Tahajud itu sebenarnya yang paling bagus adalah sulusul lail, sepertiga malam yang bagus. Nah, baru memasuki sholat tahajud, yaitu sholli sunat tahajud rakaat ini sunatan lillah, 2 rakaat atau lebih banyak lagi. Setelah sholat tahajud ditutup kalian namanya sholat witir. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhirati sholatikum, ij'alu akhira sholatikum sholatal witri. Jadikan akhir dari sholat malam kalian yaitu sholat witir. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Lebih dari 11 hukumnya tidak boleh, haram. Jadi paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kebanyakan kalau Ramadan cuma 3 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat salam. Itu dalam keseharian cuma sholat sunnah cuma di rumah. Tambahan-tambahan lain di motor sholat sunnah, hajat, panjenengan duwe hajat, kepingin itu mantu sing soleh, sholat sholat hajat, ya lu nang Gusti Allah. Panjenengan kepingin dagangane laris, atau kepingin mawon, itu jenenge sholat hajat. Sholat hajat itu 2 rakaat usolli sunatal hajati. Yang dibaca kebanyakan sholat sunnah niku yang dianjurkan itu membacanya rakaat pertama niku qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat
Salat tahajud gimana? Sami salat tahajud itu disunahkan kalau bisa baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi salat tahajud itu alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratus sayyi'at wa manhadun 'anil ismi. Selalulah kalian untuk melaksanakan sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu da'bus solihin, dadi sifate wong-wong sing soleh. Artinya para ulama, para aulia ilah, para solihin ini pasti melaksanakan sholat tahajud. Buatan nanti meninggalkan sholat tahajud. Wa qurbatun ila rabbikum, dan sholat tahajud ini untuk lebih mendekatkan kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratus sayyi'at wa manhadun 'alal ismi, lan salat tahajud ini salah satunya lagi bisa melebur kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa kula lan panjenengan, lan saged nyegah saking nglakoni dosa. Iki salat tahajud. Kemudian habis salat tahajud di sino nggih wirid-wiridan niku lek salat di malam hari niku lek menurut Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Adabul Murid niku disunahkan, dianjurkan memperbanyak tadarruk niku merendah diri nang Gusti Allah wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Jadi mari sembahyang tahajud itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir nang Gusti Allah, khususnya yaitu memperbanyak istighfar. Itu oleh menurut carane atau lelamahane Shahihul Ratibul Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi keseharian dari pagi ini dipetani sholat sunnah ini cuma ini. Selain sholat sunnah, kata sholat sunnah, waktu sholat sunnah istisqa, sholat jalur udan, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat apa jenis riyo kata macam ini. Cuma dalam keseharian itu lihat dipetani itu cuma mau nih. Lek pagi itu sholat duha, lek malam sholat tahajud dan sholat witir, selain sholat sunnah rawatib. Jadi yang perlu dipahami, yang perlu dicatat bahwa sholat tahajud itu harus diawali dengan tidur. Panjenengan boten dilebas mulai isya sampai jam 3 tahajud, itu tidak bisa. Sakit, jadi harus didahului oleh tidur dulu. Itu menurut pendapat golongan Imam Syafi'i. Mungkin di kemauan jika saged kula sampaikan ono sing talen wonten. Nggih. Pak Ustaz, jadi misalkan kita sholat hari raya, kemudian kan itu 2 rakaat ada, yang mungkin pas rezekinya itu agak telat gitu loh, akhirnya ketinggalan 1 rakaat, dan itu berikut Sholat hari raya. Sholat hari raya itu ketinggalan 1 rakaat. Itu ya berdiri nambah. Nggih kayak biasanya. Tapi kadang-kadang kan kalau teman-teman sudah selesai kan mau berdiri sendiri Malu. Iya, tidak kena malu, ibadah kok malu. Salah dewi kok telat. Nah, itu. Ya nambah. Kayak panjenengan sholat apa? Sholat Jumat umpama. Aku telat sholat Jumatan. Oh, ada nambah ijenan kabeh semari awak dhewe nambah siji. Ya tetap harus nambah, tidak bisa. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua berarti ya tasbihnya apa namanya? 5 takbir. Terus sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat walaupun telat
sholat Jumat itu harus menunggu 1 rakaat. Beda kalau sholat jamaah. Jamaah itu dianggap panjenengan menemukan fadilah jamaah dengan menemukan apa? Biidroki tahiyat. Artinya panjenengan nututi tahiyat kalian imam itu sudah apa? Masuk panjenengan kategori berjamaah. Tapi lek sholat Jumat niku biidroki rokaatin ma'al imam. Harus napa jenenge nututi sak rakaat bersama imam. Lek salat Jumat panjenengan nututi tahiyat mawon itu tidak dianggap salat berjamaah. Bukan berjamaah, tidak dihitung salat Jumatan. Panjenengan harus melaksanakan salat zuhur. Jadi kalau sholat Jumat itu harus biidroki rokaatin ma'al imam. Harus menemukan minimal menemukan 1 rakaat bersama imam. Contohnya panjenengan sholat Jumat keturun terus sholat teng masjid pun sholat, begitu nang masjid panjenengan cuma nututi tahiyat niku mboten dianggap panjenengan melaksanakan sholat Jumat. Terus ya apa? Harus melaksanakan sholat zuhur. Beda lek fadilah jamaah. Lek jamaah biidroki tahiyat ma'al imam. Jadi menambah 1 rakaat tetap. Sebagaimana lek panjenengan kata sholat apa? Sholat isya kurang ya nambah 1. Sama. Tidak serta merta sembahyang kurang siji krono bisa niku tok ya tidak sah. Tidak sah malah. Sholat witir, terus itu jamaah setelah itu mengikuti tahiyatul masjid petang itu tahiyat akhir imam itu selama kita itu memiliki untuk masbuk pada orang yang kelihatan berjamaah yang terakhir kita pilih itu tahiyatnya imam saat itu apa yang kita lihat itu orang yang masbuk terakhir itu kita kalau sholat mana kita tetap telat kita masih bisa mengikuti imam. Tapi kita juga melihat ada orang yang masbuk itu yang bakal masbuk kita yang bakal masbuk itu apa ya imam. Jadi yang pertama sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kemudian sholat witir itu bisa kalau 3 rakaat itu bisa disambung jadi 1. Jadi tahiyatnya 2 kali seperti sholat maghrib, sholat witir. Jadi jadi ada yang mengatakan boleh menyambung, boleh menyambung 3 rakaat, boleh dipisah dalam sholat witir dulu. Yang terakhir, yang terakhir, yang 1 rakaat itu boleh sendiri, boleh disambung dengan rakaat 2 rakaat yang sebelumnya. Terserah. Ada yang mengatakan boleh. Jadi tidak ada larangan umpama panjenengan sholat langsung sholat witir langsung 3 rakaat tidak apa-apa, boleh. Niatnya. Jadi satu soli sholat witir salasa rakaat langsung 3 rakaat. Boleh. Jadi tentang kaidah fikih itu boleh wisol, boleh infisol, boleh disambung 3 rakaat, boleh dipisah, infisol dipisah 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Boleh. Cuma tetap paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Untuk yang kedua, dikala kita nutut ada imam melaksanakan sholat, imam posisi sudah tahiyat, kemudian di belakang imam ini ada seorang yang sholat mau mau berdiri lagi, kita mau lebih baik memilih siapa melaksanakan nututi imam tahiyat apa godit sing di belakangnya yang mau sholat kita bermakmum itu gitu kan. Makmum
masbuk itu ya. Imam sudah salam tadi. Imam Imam sudah salam. Yang belakang mungkin masih kurang 1 rakaat. Tapi berdiri lagi. Terus ada di belakang nututi. Apakah boleh ikut masbuk makmum yang masbuk? Jadi imamnya belum salam, masih posisi tahiyat. Kemudian kita datang. Di belakang imam ini ada makmum yang sholatnya cuma nututi imam 2 rakaat gitu ya. Kita lebih baik memilih mana? Lebih baik tetap memilih dengan imam, karena kita masih nututin tahiyatnya imam. Selagi kita nututi tahiyatnya imam, maka kita tetap dihitung sholat berjamaah. Jadi tidak menunggu menunggu salamnya imam kemudian kita ikut sholat yang makmum yang kurang 2 rakaat tadi, tidak. Terus ngenteni sing buri ae wis tas jamaah sampai makmum sing masbuk iku mau tidak. Jadi tetap kita kalau nuruti tetap mengikuti imam. Ampun. Nggih. Nggih, niki terus iki manut niki apa persiapan ziarah wali Kangsal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.